Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut akses, kualitas, dan keberlanjutan produksi di masa depan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyadari betul bahwa desa adalah ujung tombak dari keberhasilan program ini. Dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di tingkat desa, Pasaman Barat berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa tangguh pangan yang mandiri dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat. Terima kasih dengan diadakannya lomba ketahanan pangan di Pasbar TV, dan ini semoga bermanfaat sesuai dengan program-program pemerintah pusat, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, dan tentunya ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semuanya, Pasaman Barat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali, kabar siapa? Alhamdulillah sehat Pak Mustaqim. Amin. Kabar ya? Kabarnya alhamdulillah juga sehat. Itu kita gimana? Aman? Alhamdulillah untuk kondisi sekarang lancar dan sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim SP sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Baru di Jorong Budiluhur, Kenagarian Lingkung Awu Jamba, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Kami menerima bantuan dari Nagari Lingkung Awu Jamba berupa itik petelur di bulan April tahun 2025 sebanyak 150 ekor. Masalah yang sering adalah cuaca hujan. Ya, jadi itu sangat-sangat kami takutkan karena posisi itik juga akan kedinginan dan itu akan juga menimbulkan penyakit. Tapi penanganannya di sini itu membuat kandang kering. Jadi minimal untuk mengurangi dari serangan penyakit. Kemudian rutinitas penyemprotan disinfektan per 3 hari sekali. Sama M21 itu yang kami lakukan. Kemudian pemberian pakan sesuai jadwal, jadi pagi itu jam 7 sampai jam 8, sore jam 4 sampai jam 5 dengan per ekornya itu 130 gram. Itik petelur 150 kita membutuhkan pakan dari sentrat murni ya, ini karungnya ya. Kita pakai yang ini ya, N544 merek Nipo itu sebanyak 19,5 kg per hari. Nah itu yang kami lakukan. Alhamdulillah serangan penyakit juga berkurang karena porsi protein yang dimakan oleh ternak tersebut seimbang biji dan proteinnya. Dan alhamdulillah selama April, Mei, Juni, Juli sudah menghasilkan produksi telur kurang lebih dari 150 ekor tadi, perharinya sudah bertelur sekitar 140 butir. Dan alhamdulillah ketahanan pangan ini sangat bermanfaat bagi nagari dan warga di sekitar karena kebutuhan untuk protein terutama warga Lingkung Awu Jamba tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mendapatkan telur itik tersebut, bisa langsung di kelompok tani Tunas Baru. Dan untuk berkelanjutan, kami sebagai kelompok tani Tunas Baru juga akan membuat telur asin dari itik petelur supaya pendapatan dari warga sekitar itu bisa bertambah. Setiap anggota kelompok kami usahakan bisa memiliki itik petelur tersebut minimal 100 ekor per orangnya. Jadi ke depan
Target dan misi dari kelompok Tani Tunas Baru adalah menjadi lumbung telur untuk wilayah Pasaman Barat. Kemarin yang sempat itik lumpuh, alhamdulillah udah sembuh Pak, dan udah kita kembalikan sama rekan-rekannya. Ada 4 ekor Kemarin waktu datang 4 ekor, pertama itu sembuh 3, terakhir yang lumpuh sama agak kena ayan, kita karantina 2 minggu, akhirnya juga sembuh dengan pengobatan yang rutin. Tapi kondisi kita sehat sekarang. Alhamdulillah sekarang sehat. Kemudian kebersihan kandang juga kami jaga Pak. Ini kemarin dari awalnya busekap, kemudian ini ada serbuk gergaji. Nah kita baru ganti, jadi itiknya tetap sehat kalau dia kondisi bersih. Pada tahun 2025, program ketahanan pangan di Nagari Lingkong Ojamba itu diberikan bantuan kepada kelompok Tunas Baru sebesar Rp43.480.200 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana ketahanan pangan. Itu 20% dialokasikan untuk minimal untuk kegiatan ketahanan pangan. Untuk di Nagari Lingkong Ojamba ini kita memilih ketahanan pangan berupa itik petelur, di mana dana ketahanan pangan ini digunakan untuk membiayai pembelian itik dan pakan. Karena melihat potensi yang ada di Nagari Lingkong Ojamba ini mengenai lokasi lahan, kemudian ketersediaan pakan, kemauan dari masyarakat untuk pengelolaan itik petelur itu bisa dilaksanakan untuk dana ketahanan pangan tahun 2025. Pemilihan ini berdasarkan dari hasil musyawarah di tingkat nagari dalam hal penentuan kelayakan bantuan ketahanan pangan. Ada 4 kelompok penerima dana ketahanan pangan di Nagari Lingkong Ojamba. Kelompok Tunas Baru merupakan salah satu penerima dari 4 kelompok yang tahun ini sudah menerima dana ketahanan pangan pada bulan April 2025 untuk pembelian bibit sebesar 15 juta dan sisanya diberikan untuk dalam bentuk pakan dan obat-obatan. Dan alhamdulillah sejauh perkembangan dan perjalanan sudah berproduksi dan menghasilkan telur itik untuk Nagari Lingkong Ojamba. Sebelum kegiatan ketahanan pangan ini dilaksanakan di Nagari Lingkong Ojamba, para kelompok itu dilakukan pembekalan berupa pelatihan pemeliharaan ternak. Kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Peternakan melakukan pelatihan kepada seluruh anggota kelompok tani, mulai dari bagaimana perawatan kandang, kemudian bagaimana pemeliharaan ternak, serta bagaimana pola pemberian makan, dan juga hal-hal terkait dengan vaksinasi untuk perawatan ternak. Kami di Nagari Lingkong Ojamba mengharapkan seluruh yang berpartisipasi dalam kegiatan ketahanan pangan ini memiliki etos kerja yang tinggi serta telah memulai usaha terkait dengan ketahanan pangan. Hasil dari peternakan itik ini hendaknya dapat memenuhi kebutuhan protein di tingkat masyarakat serta kepada pengurus kelompok Tani Tunas Baru hendaknya dapat menjadi penambahan income untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan juga kepada masyarakat Nagari Lingkong Ojamba yang akan atau berminat untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan ini, untuk tahun 2026 kita menyiapkan anggaran minimal 20% untuk dana ketahanan pangan. Harapan kami dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Nagari Lingkong Ojamba dan juga memberikan inspirasi serta motivasi bagi nagari-nagari yang ada di Pasaman Barat untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di negarinya sehingga kita mampu berdiri dan memiliki ketahanan pangan di negari masing-masing.